bagi saya hanya satu, laksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Iya. Itu aja yang paling penting. Seandainya misalnya PDIP memenuhi syarat itu untuk maju sendiri karena mengingat partai-partai lain sudah diborong, ya PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi aja. Iya. Masalah dikabulkan diterima oleh KPU itu nanti urusan nanti. Iya, betul. Itu menurut hemat saya. Masyarakat sekarang jadi khawatir apakah putusan MK dapat dilaksanakan atau tidak. Apakah putusan MK ini harus mereka batalkan? Kalau seperti yang dibatalkan, seperti yang saya bilang tadi, buat apa itu artinya MK? Mereka yang membentuk undang-undang untuk MK itu buat apa? Kok sekarang bangsa ini kayaknya mampu membohongin hatinya sendiri gitu loh. Para pemimpin partai politik atau penguasa di Republik ini sepertinya mampu membohongin hati kecilnya. Kenapa yang seperti Anda katakan, begitu ada putusan MK, masyarakat euforia. Seperti yang saya sampaikan, bahwa MK sepertinya mengembalikan marwahnya sebagai tembok demokrasi, sebagai tembok terakhir daripada demokrasi, penegakan hukum, pelaksanaan daripada konstitusi. Ya, selamat datang di podcast Petisi Brawijaya Ketua. Ya, siap. Kita hari ini akan membahas tentang tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sempat menimbulkan euforia ya, kegembiraan. Tapi ternyata pada hari ini di Senayan DPR, di Badan Legislatif DPR, mereka membentuk panitia panja ya untuk membahas putusan MK itu. Jadi dealnya itu ada dua, dilaksanakan atau dicabut kan gitu. Nah, tapi kemarin itu sebelum itu juga udah muncul bahwa ada upaya-upaya untuk menjegal putusan MK itu untuk tidak dilaksanakan. Nah, itu menurut Ketua gimana, Bro? Ya, ini mungkin patut kita acungin jempol ya kepada MK yang dalam putusan yang kontroversial tentang putusan 90 untuk yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Oh, itu yang sebelum Pilpres ya? Pilpres. Yang kedua, putusan MK tentang perselisihan pemilu hasil Pilpres. Masyarakat sangat kecewa tentang hal kedua putusan tersebut. Namun demikian, kemarin MK sepertinya mengembalikan marwah daripada lembaga mereka itu sendiri setelah adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menerima gugatan daripada Anwar Usman. Orang masyarakat, jadi ini kita mau bernegara atau mau apa ini sekarang? Tapi syukur alhamdulillah putusan MK dalam putusan perkara nomor 60 PPU nomor 22 tahun 2024, MK mengembalikan marwahnya. Artinya bahwa MK benar-benar bisa jadi tembok demokrasi. Mengingat pilkada yang rencana pilkada tahun 2024 ini sangat ada fenomena partai-partai tertentu atau calon kepala daerah tertentu memborong partai-partai. Contoh misalnya seperti pilkada di Medan, semua diborong oleh Bobi, menantunya Bapak Jokowi, Bobi Nasution, ex wali kota Medan. Semua diborong sama dia, kecuali PDIP. Namun PDIP bisa mengusulkan sendiri. Demikian juga dengan di DKI. Demikian juga mungkin nanti di Banten, demikian juga dengan di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, MK mengembalikan marwahnya dengan sebagai salah satu tembok daripada demokrasi yang meloloskan, karena ada kriteria penduduk yang dibuat. Misalnya kalau seperti penduduk 2 juta sampai 6 juta 8% perolehan suara sah gabungan partai politik atau bagaimana, ya kan gitu. Kalau seperti di DKI lah misalnya kita bilang ya, itu kan ada di situ syaratnya yang ketiga 6 juta sampai 12 juta 7,5%. Sedangkan di DKI
sudah diborong Ridwan Kamil, entah siapapun aktornya itu, semua partai bergabung kepada dia yang mereka sebut dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Artinya plusnya di situ menurut hemat saya adalah PKS, Nasdem, PKB. Itu plusnya mungkin. Karena pada Pilpres mereka adalah lawan daripada Prabowo atau 02. Tapi siapakah aktor di belakangnya ini semuanya? Putusan MK ini, kita mensyukurin putusan MK sehingga semua partai bisa mengusulkan calon kepala daerah yang memenuhi kriteria. Misalnya seperti PKS lah kita bilang ya. Seharusnya mereka mengusulkan jagoan mereka, bukan numpang kepada yang lain, partai-partai yang lain. Tapi di sinilah masyarakat sebenarnya harus melihat bahwa masyarakat harus menilai partai-partai ini. Kalau partai-partai ini disebut sebagai pilar daripada demokrasi, tapi sekarang ini mereka mempertontonkan bahwa mereka bukan sebagai pilar demokrasi, tapi salah satu cara mereka untuk memenggal demokrasi. Sekarang upaya yang dilakukan oleh penguasa atau sekelompok partai ini mengajukan putusan MK itu ke Badan legislasi daripada DPR MPR yang sekarang mereka sedang bersidang. Siang ini bersidang, belum putus. Kita tidak tahu apakah mereka mengakomodasi putusan MK itu untuk dilaksanakan sekarang atau menolak. Kalau menolak, artinya bahwa ada aktor di belakangnya ini, kekuasaan besar ada di belakang mereka. Ya. Kenapa putusan MK nomor 90 serta merta dapat dilaksanakan untuk meloloskan Gibran? Dan kenapa ini tidak dapat dilaksanakan, harus melapor ke badan ke mereka untuk disosialisasikan atau apalah namanya. Ya. Di sini yang kita bilang, saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa ada kekhawatiran bahwa Bapak Prabowo ada upaya untuk menggagalkan pelantikan daripada Bapak Prabowo supaya ini negara jadi kacau balau gitu loh. Ya. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kita hanya memohon kepada bapak-bapak yang sedang bersidang sekarang di gedung DPR MPR supaya mereka mempergunakan hati nuraninya. Artinya mereka harus menjalankan dan menerima putusan MK nomor 60 tahun 2024. Biarlah misalnya masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi pimpinan mereka, bukan partai-partai. Karena partai untuk saat ini, saya mengatakan secara pribadi, saya sudah nggak yakin dengan partai-partai yang berkoalisi dengan KIM itu tadi, Koalisi Indonesia Maju. Contoh misalnya, saya nggak ngerti PKS yang notabene katanya adalah partai ideologis, partai yang militan, tapi mereka bisa bergabung ke situ. Ya, jadi pragmatis banget. Jadi pragmatis. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Ya kan gitu loh. Apa yang menjadi masalah? Saya pernah dengar presiden daripada PKS apabila mereka tidak mencalonkan Anies atau bergabung dengan koalisinya Bapak Jokowi, maka rakyat akan menghukum mereka. Artinya mudah-mudahan dengan perubahan pikiran PKS ini, rakyat menghukum mereka. Biarlah itu dihukum oleh rakyat. Dan rakyat harus benar-benar cerdas memikirkan nasib bangsa Indonesia saat ini, khususnya di bidang demokrasi. Ini kan agak sedikit kejanggalan ya, reaksi dari DPR yang seperti ketua tadi katakan ketika PMK 90 tahun 2023 sebelum Pilpres itu kan konsultasinya itu lama gitu ya. Kalau sekarang begitu hari ini dikeluarkan, seketika besok langsung rapat. Nah, nggak tahu saya ini mekanismenya ketatanegaraannya antara pemerintah dan DPR itu bagaimana. Tapi saya mengutip Prof. Jimli, ahli hukum tata negara, ketua MK yang pertama, dia mengatakan KPI itu sebenarnya nggak usah pakai lapor-lapor DPR, cukup bersurat aja udah itu konsultasi, dia bilang gitu. Artinya sekarang kayak dibikin narasi risalah seolah ini memang udah ada sebelumnya. Gitu. Padahal itu secara waktu itu kan sebenarnya bisa dilanjutkan di periode berikutnya, karena kan tinggal berapa bulan itu DPR itu. Jadi seolah mereka itu giat banget untuk rakyat gitu. Betul. Ini yang kita bilang ya,
saya tidak tahu, kita ini orang luar. Iya. Kita orang luar, kita di luar orang partai, di luar daripada penguasa ini segala macam. Kita hanya masyarakat biasa. Apa yang dikatakan oleh Profesor Jimmy adalah itu benar. Karena putusan MK itu adalah serta-merta dapat dilaksanakan dan final. Kalau masih dikembalikan kepada DPR, apa namanya tadi, badan legislasi untuk mengesahkan putusan itu, buat apa itu MK? Buat apa putusan MK itu? Betul gitu. Karena alasan dari DPR balik itu adalah karena dulu tuh RUU ini adalah inisiatif dari DPR katanya gitu. Betul. Mau inisiatif dari DPR, mau inisiatif dari para presiden atau dari mana itu bukan urusan. MK adalah menguji undang-undang. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Mereka lah DPR bersama pemerintah lah yang membentuk undang-undang. Ya toh? Nah, bentukan mereka menurut MK bertentangan dengan konstitusi. Itulah putusan MK dalam nomor 60. Ya kan gitu loh. Oleh karenanya kalau kembali kepada DPR, berarti kan apa artinya putusan MK itu yang disebut final dan mengikat. Kalau kembali kepada mereka, saya juga tidak tahu begitu reaktifnya segolongan partai untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah ada usulan dari DPRD, dari KPU untuk ini atau bagaimana? Kita juga nggak tahu. Ini kita orang luar. Kita hanya melihat seliuran informasi yang diberitakan pelak-pelak. Akhirnya kita berkesimpulan. Oleh karenanya, kita sebagai warga bangsa ini harus tetap pada penegakan demokrasi. Apa yang dipertontonkan oleh sekelompok orang di DPR menurut hemat saya sudah tidak tepat. Karena putusan MK itu kan secara nyata-nyata disebutkan di situ final dan mengikat. Berarti dapat dilaksanakan seketika itu juga. Dan seketika. Iya, ya kan, kenapa harus kembali lagi ke ini? Siapa sebenarnya aktor di belakang sini? Jangan-jangan mereka ini apabila memang ini mereka batal karena kan timbul kekacauan. Kayaknya kita di rakyat itu, masyarakat itu dibingungkan gitu loh tentang prosedur itu. Wah, ini kan udahnya begitu tuh. Prosedur hukumnya orang nggak begitu paham gitu kan. Terus mereka bikin narasi besar, yaitu akhirnya nanti ada finalnya. Saya nggak yakin, tapi feeling saya kok akan dibatalkan gitu. Feeling saya loh ya. Itu opini saya gitu. Itu pendapat Anda mungkin ya, tapi saya masih berpikiran positif lah. Karena ada ini reaksi yang cukup keras juga dari netizen. Kawal putusan MK itu sedang viral sekarang. Berarti kan memang ada sesuatu yang itu yang kita bilang ya. Kita harus selalu berpikiran positif dulu lah. Artinya rapat yang diadakan oleh di DPR saat ini tentang putusan MK nomor 60 tadi itu adalah mungkin untuk sosialisasi sama mereka lah, ya. Bukan sebagai mereka mengambil keputusan untuk membatalkan putusan itu, putusan MK nomor 60. Tapi ngomong-ngomong, apakah hasil keputusan dari balik itu bisa membatalkan putusan MK? Kan proses legislasi itu kan nggak langsung seketika begitu. Betul. Ya, oleh karenanya itu yang kita bilang, seperti yang pernah saya sampaikan di tempat ini, di Indonesia ini saat ini segala sesuatunya bisa terjadi di zamannya pemerintahan Bapak Jokowi. Segala sesuatunya itu harus kita ingat. Iya, betul. Iya toh. Jadi kalau Anda misalnya apakah ini begini, kalau bertentangan dengan undang-undang, kalau yang menghendaki itu mau dilakukan, lakukan. Iya. Tapi kita hanya menyarankan kepada partai-partai yang punya hak mencalonkan kepala daerah tertentu, ya mereka calonkan aja, khususnya partai PDI Perjuangan, ya calonkan ini aja, dicalonkan aja. Seperti untuk di DKI siapa calonnya daftarkan aja ke KPU, ikutin MK aja. Iya, ikutin aja putusan MK. Masalah dikabulkan atau tidak nantinya oleh ini, kita lihat aja nanti reaksinya. Tapi di sini kita minta mohon kiranya para petinggi partai, para ketua-ketua partai yang ada di Republik ini, jangan melah mulut mereka mengatakan bahwa partai adalah pilar demokrasi, tapi nyatakanlah itu dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang mau kita himbau kepada para petinggi partai. Jadi kalau saya lihat juga panja di balik ini kayak drama aja kali ya. Ya itu mungkin inilah ya. Tapi ya kita selalu berpikiran positif aja dulu lah, ya kan? Nah itu yang mau kita
kita sampaikan lah. Jadi kan kalau kita kronologinya tadi ya, kronologi kemarin itu hari apa ya, hari Selasa ya? Senin. Selasa ya. Ini Rabu ya. Begitu itu kan langsung orang euforia. Ya. Wah, di mana-mana akhirnya punya kesempatan. Ya. Kayaknya hari ini orang begitu was-was gitu loh. Itu yang kita bilang tadi, Pak. Kenapa yang seperti Anda katakan, begitu ada putusan MK, masyarakat euforia. Seperti yang saya sampaikan, bahwa MK sepertinya mengembalikan marwahnya sebagai tembok demokrasi, sebagai tembok terakhir daripada demokrasi, penegakan hukum, pelaksanaan daripada konstitusi. Ya kan itu loh, itulah euforianya. Tapi rasa euforia itu tidak disambut ini ya. Jadi berkurang atau apalah namanya itu setelah ada rapat di DPR sekarang ini, badan legislasi itu. Iya kan? Iya. Masyarakat sekarang jadi khawatir, apakah putusan MK dapat dilaksanakan atau tidak? Apakah putusan MK ini harus mereka batalkan? Kalau seperti yang dibatalkan, seperti yang saya bilang tadi, buat apa itu artinya MK? Mereka yang membentuk undang-undang untuk MK itu buat apa? Kok sekarang bangsa ini kayaknya mampu membohongin hatinya sendiri gitu loh. Para pemimpin partai politik atau penguasa di Republik ini sepertinya mampu membohongin hati kecilnya gitu. Ya, ini coba analisa ini aja ya. Ya. Singkat aja. Ada dua hal dari rapat ini kan. Yang pertama mungkin mereka dari balik itu, hasil rapat itu ya, mengiyakan putusan MK. Yang kedua menolak atau menunda putusan MK. Ya. Ada dua itu katanya kan, ada dua cara untuk menganulir. Pertama adalah itu diberlakukan untuk tahun depan. Ya. Ya. Yang kedua apa lupa saya. Pokoknya intinya itu. Ya. Jadi bagi saya sih ya, saya tidak sependapat dengan itu. Apakah mereka mau laksanakan atau tidak laksanakan? Bagi saya hanya satu, laksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Iya. Itu aja yang paling penting. Seandainya misalnya PDIP memenuhi syarat itu untuk maju sendiri karena mengingat partai-partai lain sudah diborong, ya PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi aja. Ya. Masalah dikabulkan diterima oleh KPU itu nanti urusan nanti. Ya, betul. Itu menurut hemat saya. Biarlah nanti rakyat yang ini. Kalau seandainya ini nanti tidak dikabulkan, biar rakyat nanti yang menilai. Ya kan gitu. Hanya perlu saya sampaikan, ini semuanya sebenarnya grand design siapa? Saya beberapa kali saya sampaikan di tempat ini adalah satu, ada upaya terstruktur untuk membatalkan melantikan Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ada upaya di situ, Serat. Oleh karenanya dihimbau kepada seluruh masyarakat, ini harus kita hati-hati. Jangan kita buat suatu kekacauan, jangan kita buat suatu putusan atau suatu tindakan yang sifatnya menimbulkan amarah pada rakyat. Ini penguasa saat ini harus hati-hati. Itu yang mau bisa saya sampaikan gitu loh. Ya, terima kasih Ketua atas waktunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bisa berguna untuk masyarakat banyak dan dapat masyarakat semakin bersatu untuk penegakan hukum dan demokrasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih.